Nah, bagaimana korelasi antara lembaga yudikatif, legislasi dengan yudikatif? Ya. Nah, yudikatif itu hanya menjalankan apa yang dirumuskan undang-undang. Hakim itu adalah corong undang-undang. Walaupun hakim itu bisa juga memberikan tafsir satu undang-undang untuk kepentingan praktek. Satu contoh misalnya di eranya Hakim Bismar Siregar ya, ketika dia masih menjadi ketua pengadilan Jakarta Timur, ya, itu ada kasus pencurian listrik. Bagaimana Anda merumuskan pencurian? Pencurian itu adalah berpindahnya benda dari satu tempat ke tempat yang lain secara fisik tanpa hak. Misalnya katakanlah mencuri barang di rumah orang, ya kan? Atau mencuri barang di toko lah. Misalnya mengambil baju atau mengambil celana atau barang makanan di supermarket. 3 dan 3. Barang itu kan memang berpindah, tapi tidak seperti perpindahan barang yang konvensional. Karena hakim mengatakan pencurian terjadi ketika Anda tanpa hak, ya. Zaman dulu masih mencantol tuh, main badminton cantolin aja listrik, ya kan? Atau main-main arena main-main cantolkan listrik. Sekarang beberapa rumah dulu yang dirazia itu, terutama rumah-rumah yang kelas menengah ke bawah ya, ya katakanlah bisa disebut sebagai orang miskin ya, tapi miskin yang tidak teratur, yang tidak taat hukum, cantol. Begitu dia pencet knopnya, saklarnya lah, terjadi pencurian listrik, dinikmati, bisa poya-poya dia. Nah, oleh Hakim Bismar Siregar dikatakan itu pencurian, walaupun tidak seperti yang diatur dalam KUHP. KUHP kan klasik sekali. Kemudian terjadi lagi satu putusan pengadilan ya, dikatakanlah pencurian juga, pencurian perawan, ya kan? Bagaimana perawan dicuri? Apa orangnya dibawa? Ingkar janji. Jadi janji mau menikahi, kemudian dapat meniduri, berulang-ulang, hilanglah perawannya, perempuan itu. Oleh Hakim Bismar dikatakan itu adalah pencurian perawan, ya kan? Walaupun digandengannya lagi, dulu belum ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hak perempuan segala macam, masih sekitar tahun-tahun 70-an ya. Tapi Hakim Bismar mengatakan itu udah pencurian, baru bisa dihukum. Ya, kalau dalam perdata ikat janji, tapi kalau dalam pidana untuk menjerat orang itu namanya pencurian keperawanan. Nah, undang-undang tidak dapat diganggu-gugat, ya, atau dalam Immanuel Kant, pendapat Immanuel Kant katakan hakim merupakan mulut undang-undang. Ya, labus de la loi adanya. Jadi tugas hakim hanya menerapkan undang-undang dibuat oleh lembaga legislatif. Bahkan hakim harus menuruti saja secara harfiah apa kata undang-undang. Nah, ini tentunya berbeda situasi sekarang. Hakim bisa memberikan tafsir satu undang-undang seperti dilakukan Hakim Bismar. Dan konsep ini bertahan ya, di Eropa kontinental. Jadi kalau teori hukum, filsafat hukum, sejarah hukum sangat diwarnai oleh perkembangan di Eropa kontinental, termasuk dari Yunani kuno maupun Romawi. Kalau menurut Montesquieu ya, melalui teori politika, dia revisi konsep John Locke itu, Montesquieu. Ya, menurut Montesquieu, kekuasaan kehakiman mendapat posisi sentral sebagai pilar negara modern. Jadi karena keadilan disuarakan dari kekuasaan kehakiman dalam area yang otonom, lepas dari kooptasi kekuasaan eksekutif versi John Locke. Ya, nah, dia kekuasaan kehakiman itu atau judicial independent itu harus independen, nggak bisa campur tangan. Kemudian diberikan jaminan oleh menterinya bahwa pemerintah tidak akan ada intervensi, ya, tidak akan intervensi. Ujian independensi itu apabila suatu proses peradilan menyangkut kepentingan pemerintah atau penguasa atau pemilik modal lah, mau bayar duit, itu diuji. Kalau sesama rakyat biasa sih lebih gampang mencermatinya, ya kan? Misalnya pertengkaran perdata, misalnya gugat gampang.
relatif lebih mudah ketimbang misalnya perkara itu menggugat pemerintah. Dulu ada perkara gugatan tanah, pemilik tanah Kodok Umboh. Jadi rakyat belum dibayar, belum diadakan negosiasi, tanahnya tiba-tiba dipatok, kemudian dijadikan tanah waduk, dialiri. Nah, rakyat menggugat ke mahkamah, ke pengadilan negeri, ya, kemudian pengadilan tinggi. Semua gugatan itu ditolak. Nah, ya, ketika naik kasasi, yang pegang itu ketua muda perdatanya adalah Profesor Asikin Kuswatmaya. Asikin memberikan putusan memenangkan gugatan rakyat ini. Nah, memenangkan gugatan rakyat, dikabulkan gugatannya. Ya, kemudian Kisru akhirnya Pak Harto memberikan pendapat bahwa putusan pengadilan seharusnya memperhatikan kepentingan pembangunan. Ditambah lagi ada pernyataan bahwa para penggugat dari tanah Kodok Umboh itu adalah orang-orang bekas PKI. Nah, jadi seolah diintervensi ya. Kebetulan setelah membuat putusan itu, Profesor Asikin pensiun. Ya, pensiun dari Hakim Agung, dari Mahkamah Agung. Nah, digantikan oleh Ketua Majelis yang baru atas penunjukan Ketua Pengadilan. Akhirnya di PK. Jadi pemerintah itu PK. Kemudian dikabulkan PK-nya. Kenapa? Karena ada alasan teknis ya. Menurut Ketua Majelis PK bahwa Profesor Asikin, Majelis Hakim yang pimpin Asikin ini memutus di luar dari apa yang diminta oleh para penggugat. Para penggugat hanya minta ganti rugi tanah. Tapi Profesor Asikin memberikan putusan ganti rugi tanaman juga. Jadi melampaui. Itu namanya ultra petita. Nah, jadi ada celah untuk membatalkan putusan Profesor Asikin di tingkat kasasi. Batalkan. Selesai urusannya. Ya, itu. Ya. Bagaimana kalau seandainya undang-undang itu tidak memberikan keadilan, ya, atau katakanlah tidak disegani rakyat? Ada mekanisme judicial review, ya, mekanisme judicial review diuji undang-undangnya ya, oleh sebuah lembaga. Nah, ya. Yang pertama kali melakukan praktek judicial review adalah Mahkamah Agung Amerika Serikat. Ya. Padahal pada saat itu Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan judicial review, menguji undang-undang terhadap konstitusi. Jadi suatu saat ada permintaan, ya, seorang hakim, beberapa hakim itu telah diberikan SK ya oleh Presiden John Adams, ya, untuk diangkat sebagai namanya Justice for Peace, ya, hakim untuk keadilan. Ini lupa diserahkan SK-nya. Kenapa? Karena SK itu dibuat secara terburu-buru, ya, yang dikenal sebagai midnight judges. Jadi hakim-hakim yang dibuat SK-nya di malam hari menjelang peralihan kekuasaan John Adams kepada pemenang. Dan John Adams ini ingin mengukuhkan kekuasaannya melalui kontrol lembaga peradilan. Dia ingin mengangkat hakim-hakim yang kira-kira dia bisa titipkan pesan untuk menjaga kekuasaan, menjaga pengaruh dia. Jadi kalau kita bicara soal pengaruhi kekuasaan kehakiman ini di negara yang paling demokrat seperti Amerika juga terjadi. Dipilih hakim yang favorable, ya kan? Itu cerita begitu. Nah, itu ceritanya dalam kasus Marbury versus Madison. Nah, Marbury ini adalah hakim yang diangkat oleh Presiden Adams dengan beberapa kawannya yang tidak sempat diberikan SK-nya sampai di hari terakhir perayaan kekuasaan. Dan yang membuat SK itu adalah seorang namanya Secretary of State. Kalau kita di sini Menseknek, namanya John Marshall.
John Marshall ini keburu diangkat sebagai ketua Mahkamah Agung. Jadi Marbury ini menggugat agar SK-nya diberikan kepada Mahkamah Agung. Oke? Kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat. Tetapi menimbulkan persoalan politik buat John Marshall. Dia yang buat, dia lupa menyerahkan itu. Jadi SK itu masih ada di bawah laci dia, di kantor yang lama, tapi dia nggak bisa masuk sana karena sudah berganti kekuasaan. Yang menggantikan dia namanya Madison. Madison. Jadi digugatlah Marbury dan kawan-kawan ini menggugat Madison untuk minta. John Marshall menyadari ini sebagai suatu kasus politik. Dia melihat, ya kan, ada orang politik begitu. Dia lihat caranya, bagaimana berkelit. Kalau saya bilang bagaimana berkelit dari peristiwa hukum ini. Dia lihat lagi, dasarnya apa nih? Namanya writ of mandamus. Jadi di dalam Judicial Act itu, ya kan, ada diatur satu ketentuan mengatakan pengadilan boleh memberitakan kekuasaan eksekutif untuk melakukan sesuatu. Namanya writ of mandamus. Jadi dikaji oleh John Marshall, ternyata ini tidak boleh Mahkamah Agung itu memberitakan lembaga lain, lembaga pemerintah, lembaga eksekutif untuk melakukan sesuatu. Itu di luar dari kekuasaan dia. Seperti menyerahkan SK. Menyerahkan SK itu bukan kekuasaan Mahkamah Agung. Ya. Jadi dikatakan bahwa pasal di dalam Undang-Undang Kuasa Kehakiman itu bertentangan dengan konstitusi Amerika. Jadi ditolaklah ya permintaan dari Marbury itu dan kawan-kawan, dan sejak itu lahirlah tradisi judicial review, menguji undang-undang terhadap konstitusi. Itu yang itu. Dan itu sampai hari ini menjadi suatu praktek ketatanegaraan tersendiri. Di Indonesia ada Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, polanya beda-beda. Kalau di Perancis, sebelum disahkan undang-undang itu masih dalam bentuk rancangan undang-undang, publik, masyarakat boleh menguji, meminta dibatalkan, minta ditinjau. Kalau seandainya Anda suatu saat tidak suka merasa dirugikan dengan suatu keputusan pemerintah, misalnya terkait dengan perbankan lah, ya Anda bisa menguji itu, ya menguji ke Mahkamah Konstitusi. Mengkaji konstitusi undang-undang hasil legislatif dengan konstitusi, judicial review of the constitution of legislation. Yang namanya konstitusionalitas undang-undang diuji. Kedua, mengawasi dan mengontrol kesesuaian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh badan eksekutif dengan landasan hukumnya. Jadi pada beberapa negara lembaga yudikatif bertindak sebagai arbitrase penengah apabila terjadi konflik yuridis antara lembaga-lembaga negara mengenai wewenang fungsional masing-masing. Di Indonesia Mahkamah Konstitusi punya wewenang seperti ini. Ya, namanya menguji sengketa kewenangan antar lembaga negara. Pernah Dewan Perwakilan Daerah DPD RI menguji ya undang-undang tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Karena DPD mengatakan sebagai lembaga legislasi dia punya kewenangan juga untuk fit and protes, ikut dalam fit and protes calon anggota BPK. Jadi oleh Mahkamah Konstitusi ini dikabulkan. Ya, jadi ada sengketa kewenangan. Ujian lain adalah dalam pembuatan undang-undang. DPD mengajukan lagi sengketa kewenangan karena dianggap DPD ini hanya menyerahkan konsep drafter, tidak ikut membahas. Mahkamah Konstitusi mengatakan harus disertakan. Yudikatif menjadi kekuasaan dengan cabang otoritas penjaga supervisi hukum pada semua cabang kekuasaan lainnya. Jadi undang-undang DPR itu membuat, parlemen buat undang-undang,
Kongres membuat undang-undang, tapi bisa diuji, ya, di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung Amerika Serikat apabila undang-undang itu dasarkan tidak adil. Ya. Jadi yudikatif itu menjadi salah satu pilar dari negara hukum. Ya.